Halo guys, puji Tuhan akhirnya video animasi kami ini bisa selesai. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Semoga kalian bisa suka dengan video kami. Jadi nontonnya jangan di skip-skip ya. Sambil nonton nih guys, ojo lali nyampluk tombol like dan subscribe. Selamat menonton. Kok aneh banget ya rasanya, kayak ada bau-bau asap gitu. Pantesan di sana ada yang bakar-bakar sampah tuh kayaknya. Pak, tahu nggak kenapa kalau saya duduk di motor itu selalu ketawa? Nggak tahu tuh, emang kenapa? Karena saya duduk di atas jok, hahaha, sisi ngakak habis. Permisi bapak-bapak yang baik hati dan budiman. Iya, kenapa dek? Enggak, cuma mau tanya, itu bapak bakar-bakar sampah apa nggak takut nanti perubahan iklim makin parah? Enggak tuh, emang perubahan iklim itu apaan dek? Oke, jadi bapak ini pada nggak tahu ya apa itu perubahan iklim. Oke, kita simak penjelasan dari teman saya aja yuk. Oke, boleh. Halo, hari ini aku menjelasin tentang iklim dan seputarnya. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang untuk suatu lokasi di bumi atau planet lain. Iklim di suatu tempat di bumi dipengaruhi oleh letak geografis dan topografi tempat tersebut. Kurun waktu untuk acuan penentuan iklim rata-rata berdurasi 30 tahun. Kalau perubahan iklim itu apa ya? Perubahan iklim merupakan perubahan signifikan pada iklim, suhu udara, curah hujan, dan pola angin dalam periode waktu yang sangat lama. Hal ini disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer bumi atau pemanasan global. Kira-kira perubahan iklim ini bisa diatasi nggak ya? Tentu saja bisa, friend, dengan penanganan perubahan iklim. Penanganan perubahan iklim adalah penanganan untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi di dunia ini. Untuk mengatasi perubahan iklim yang terjadi ada berbagai macam cara loh. Contohnya adalah melakukan penanaman hutan dalam skala besar atau lebih dikenal dengan reboisasi. Dan membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Oke, jadi menurut European Union, perubahan iklim ini 64%-nya terjadi karena aktivitas manusia. Ini bisa terjadi karena kurangnya kesadaran kita untuk menjaga bumi yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Contoh aktivitasnya yang pertama yaitu aktivitas ekonomi, yaitu industri pertanian dan peternakan. Jadi pupuk yang digunakan para petani itu ternyata bisa mengubah nitrogen menjadi senyawa N2O. Dan sapi pada peternakan itu ternyata menghasilkan metana saat rumput mengalami peragian di perutnya. Aktivitas-aktivitas tadi bisa menambah efek gas rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Penyebab selanjutnya yaitu aktivitas translasi yang dilakukan manusia. Oke, daripada pusing, simpelnya contoh translasi itu seperti ladang berpindah dan menggunakan kendaraan bermotor saat. Oke, jadi apa sih sebenarnya dampak perubahan iklim itu? Oke nih guys, jadi perubahan iklim ini bisa berdampak buruk buat kesehatan kita. Karena perubahan iklim ini bisa menyebabkan berkurangnya kuantitas air dan bisa menyebabkan bencana alam, contohnya seperti banjir, yang membuat kita menjadi rawan terkena penyakit. Selanjutnya, perubahan iklim ini juga berdampak buat ekonomi Indonesia loh. Sebab perubahan iklim menyebabkan petani-petani kita menjadi gagal panen. Contohnya yang terjadi pada Kabupaten Kabar di Provinsi Riau dan juga di Bengkulu dan juga di Gunung Slamet, Jawa Tengah.
Oke, jadi yang ketiga, perubahan iklim ini bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut seperti pada tabel di samping ini guys. Dan juga di beberapa wilayah di Indonesia, contohnya Jakarta, harus mengalami penurunan tanah karena perubahan iklim ini. Juga di Aceh diprediksi dalam 50 tahun ke depan wilayahnya akan tenggelam loh guys. Hai semuanya, jadi aku bakal jelasin tentang solusi yang dapat dilakukan untuk membantu menangani perubahan iklim. Solusi yang dapat kita lakukan contohnya yang pertama adalah menggunakan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan. Solusi ini dapat dilakukan dengan memasang panel surya untuk mengurangi penggunaan listrik dan menggunakan sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan emisi gas yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Solusi ini dapat dilakukan dengan menggunakan kendaraan dengan tenaga listrik yang disimpan dalam baterai. Dan yang terakhir, melakukan penanaman hutan dalam skala besar. Solusi ini dapat kita lakukan dengan menanam berbagai macam tanaman di lingkungan sekitar. Solusi yang dapat kami lakukan adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa lebih memperbanyak berjalan dan berlari. Selain dapat mengurangi emisi, kita juga dapat sekalian berolahraga dengan berlari. Jadikan manfaatnya double. Selain itu, bisa juga dengan menanam tanaman di rumah dan mengurangi penggunaan AC. Oke guys, jadi kalian udah pada tahu kan kalau masalah perubahan iklim ini bukan masalah yang sepele ya, dan harus segera kita atasi. Kita juga bisa ambil hikmah dari peristiwa perubahan iklim ini, bahwa apa yang kita perbuat nantinya juga kita yang akan menerima akibatnya. Ayo sama-sama kita sadar buat mengatasi masalah perubahan iklim yang menimpa kita sekarang ini, mulai dari diri kita sendiri. Oke nih guys, kita sudah sampai di penghujung video. Terima kasih ya buat yang udah nonton sampai akhir video ini. Jangan lupa tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini, subscribe and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak yang dapat manfaat dari video ini.